duduk di sini dulu aja ya, Mas. Aduh, aku sakit banget. Aduh. Bisa nggak? Sakit nggak? Emangnya kita harus tunggu siapa sih, Mas? Kenapa kita nggak tunggu di rumah aja? Lagian juga kaki Mas Bagas kan masih sakit kayak gini. Kalau suruh orangnya buat tunggu di rumah, emang kenapa? Aku takut kalau misalkan kita tunggu di rumah, Sisi sama Romi gangguin kita lagi. Terus ngata-ngatain kamu. Makanya aku ngajak ketemu di sini. Lagian aku ngerasa bersalah sama kamu. Kamu ngerawat aku udah 3 tahun lebih. Ngerawat orang lumpuh kayak aku dan aku nggak kerja, malah kamu yang kerja. Jadi aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Dan aku harus buat kamu hidup bahagia, sayang. Karena gak mudah kan. Aduh, kaki aku sakit. Ya, tapi kan kondisi kamu kayak gini, Mas. Kamu juga udah tahu kan, kamu belum boleh untuk pergi terlalu jauh. Bahkan kamu pergi ke depan rumah aja kaki kamu masih sakit. Tapi ngomong-ngomong soal Zizi sama Mas Romi juga, sebenarnya aku kepikiran sih. Karena setiap hari pasti mental kamu juga jatuh karena mereka kan selalu ngata-ngatain kamu. Ya, namanya juga kehidupan. Pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Kalau kita susah begini, kita sedang sakit begini, kalau orang yang gak suka malah ngetawain kita. Sedikit orang yang bakalan simpati sama orang yang udah jatuh miskin dan sedang sakit, dianggap gak berguna. Makanya aku minta tolong sama kamu juga harus bersabar. Kamu harus ya ikhlas buat menjalani semua. Karena kalau kita ikhlas dan kita gak banyak mengeluh, pasti bakalan diberikan kemudahan. Dan aku sekali lagi mau bilang makasih karena kamu udah sabar ngerawat aku yang udah gak berguna kayak gini. Udah bertahun-tahun juga aku gak bisa bikin kamu bahagia. Kamu gak perlu bilang makasih, Mas, sama aku. Aku ngerawat kamu itu emang udah seharusnya. Karena kan aku sebagai istri. Jadi kamu gak perlu mikirin soal itu. Sekarang kamu harus fokus sama kesembuhan kamu. Kamu pasti kangen kan, pengen bisa pergi keliling lagi, jalan-jalan. Karena kamu kan emang suka traveling. Jadi aku berharap semoga kamu bakal bisa secepatnya sembuh. Ternyata bener ya kata orang tua aku dulu. Kenapa? Kebahagiaan yang sungguhnya bukan karena memiliki harta yang banyak, tapi memiliki istri yang setia, yang tulus sama kita. Karena istri bakalan mendampingi kita seumur hidup kita. Ya kalau kita sampai salah pilih pasangan, ya kalau kita lagi berada di bawah, ya kita pasti bakalan diinjek-injek, bukan diberikan semangat. Apalagi sampai kayak udah gak punya apa-apa, udah gak kerja, gak punya uang, gak punya harta, lumpuh lagi. Iya kan, sebetulnya sikap istri itu cerminan dari suami. Kalau suaminya baik, ya otomatis istri pasti bakal baik. Kalau suaminya jahat, otomatis istri pasti bakal jahat. Karena selama ini kamu juga memperlakukan aku dengan baik, aku juga harus memperlakukan kamu jauh lebih baik, Mas. Iya, sayang. Tapi sekarang aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Aku haus banget. Kamu haus? Ya, aku pengen minum. Oke. Kalau gitu, kamu tunggu di sini sebentar. Aku mau pergi beli minum di warung depan. Aku nggak ikut aja. Kaki kamu lagi sakit, Mas. Oke, kamu tunggu sini. Ya udah deh. Aku beliin kamu minum ya. Jangan lama-lama ya. Tunggu sini ya. Aku bahagia banget karena
punya istri yang cantik, baik, dan juga tulus ngerawat aku. Aku gak bisa ngebayangin seandainya istri aku tuh gak sabar. Aku kan udah gak berguna, gak punya apa-apa juga, tapi dia tetap setia sama aku. Jadi aku harus memberikan dia sesuatu yang bikin dia bahagia. Bisa tuh kita ngelampiasin kekesalan aku hari ini. Loh, minta. Iya mas, ayo kita samperin. Kita katain aja tuh dia. Ya udah, kamu aja. Aduh. Ada istrinya orang yang lumpuh nih lagi jalan-jalan sendirian. Kalian nggak melihat ya? Suami kamu yang lumpuh. Iya, kok sendirian aja sih? Lagian kamu kenapa betah sih tinggal sama orang yang sudah lumpuh? Otomatis dia itu nggak bakalan bisa kerja. Dan dia itu bisa menjadi beban untuk kamu sendiri. Secara nantinya kamu sendiri kan yang kerja. Hah? Ini kalian berdua kenapa sih? Kalian tuh nggak pernah capek ya? Ngurusin hidup orang kayak gini. Enggak. Apalagi kalian juga mau tabrak aku barusan. Ya sengaja aja biar kamu itu lebih shock hidupnya ya. Selama ini kan hidup kamu tuh datar aja. Karena suami kamu itu lumpuh, jadi kamu nggak bisa ketawa, nggak bisa terkejut, ya kan? Betul tuh, anggap aja barusan itu salam pertemuan. Jadinya harus kayak gitu. Aku heran ya sama kalian. Apa iya aku pernah minta tolong sama kalian berdua? Apa iya aku pernah minta buat bantuin suami aku yang lagi lumpuh? Enggak kan? Terus kenapa kalian berdua repot buat ngurusin hidup aku sama Mas Bagas sih? Kenapa sih? Ya karena hidup kamu cocok banget untuk dikepoin dan dikata-katain. Emang kalian nggak punya pekerjaan? Nggak ada kerjaan lain buat di hidup kalian? Kamu kalau ngomong itu harusnya dicerna dulu dong. Kamu bilang kita nggak punya kerjaan. Kamu tahu sendiri kan, kita berdua ini adalah orang-orang paling sibuk di desa ini, ya. Orang yang paling kerjanya itu yang paling banyak dan penghasilan duitnya lumayan. Kalau kamu banyak pekerjaan dan kamu paling sibuk, kamu nggak akan ngurusin kehidupan aku selama ini. Aku itu nggak Aduh, ngurusin hidup kamu, Sin. Aku itu cuman menasehatin kamu supaya kamu itu cepet-cepet cerai sama suami kamu yang udah nggak berguna itu, ya. Emang selama ini kamu berguna? Kalian berdua berguna gitu? ya berguna lah buktinya hidup aku baik-baik aja. Oh iya, aku punya sesuatu buat ditunjukin sama kamu. Kamu mau lihat nggak? Aku tadi itu baru datang dari arisan nih. Lihat kan foto temen-temen aku. Handphonenya juga mahal. Pasti kamu nggak bakal mampu deh. Udah aku taruh aja, takutnya nanti diambil sama kamu. Itu membuktikan kalau pekerjaan aku itu cukup untuk menghidupin keluarga aku, ya. Tuh, Makanya kalau mau ngomong itu harus disaring dulu, ya. Apa Saya juga nggak mau? peduli sebenarnya mau kalian hidup seperti apa. Saya cuma minta satu, kalian jangan ganggu kehidupan saya. Kalian nggak kasihan melihat kondisi Mas Bagas kayak gitu yang tiap hari kalian selalu caci maki? Justru karena kita kasihan sama kamu, makanya kita itu selalu datang buat menghibur kamu dan menyadarkan kamu kalau Bagas itu nggak berguna. Betul tuh. Yang dikasihanin itu adalah kamu, bukan si Bagas. Kalau si Bagas lumpuh mau lumpuh aja, ya. Kalau orang udah lumpuh, ya udah, dia itu cuman bisanya duduk, diem, makan, tidur, kencing, berak. Saya mohon sama kalian, saya betul-betul minta tolong buat stop semuanya. Kalian boleh hina saya, kalian boleh caci maki saya, tapi jangan Mas Bagas. Dia itu masa pemulihan. Jadi kalau sampai dia terus-terusan mikir, dia nggak akan mungkin bisa sembuh. Sin, semua orang di sini itu tahu kalau si Bagas itu sudah lumpuh permanen, ya. Dia itu nggak mungkin pulih seperti asal lagi, ya. Nggak mungkin Mas. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Selama ini aku yang ngerawat Mas Bagas. Jadi aku berharap penuh Mas Bagas bisa sembuh. Jadi saya minta tolong sama kalian buat stop. Ya memang semuanya bisa, asalkan ada uangnya. Kamu apa yang mau dijadikan untuk pengobatan? Gak ada kan? Betul. Cuma secara manual aja mana bisa. Saya Mau memang sampai kapan, Sin, ya? Nantinya apa yang kamu punya itu malah tambah habis kalau kamu terus-terusan ngerawat orang nggak berguna itu, ya. Oh, udahlah, mending kamu cerai aja sama si Bagas, nikah deh sama orang lain. Atau aku Betul. mau nyariin kamu calon suami baru. Pak Bambang sayang. Nah, calon dewan tuh.
Gimana? Dia tuh cocok banget sama kamu sih. Dia suka daun muda kayak kamu. Ya walaupun usianya udah hampir 50, tapi kan hartanya banyak, ya kan? Meskipun cuma dijadiin selir, yang penting kan nantinya kehidupan kamu malah bisa berubah drastis. Dan apa yang nggak kamu punya selama ini, nantinya kalau kamu sama Pak Bambang, kamu bakalan berubah drastis, ya. Tuh. Tahu sama Pak Bambang kan? Saya nggak peduli. Mau Pak Bambang kek, mau siapa kek. Saya nggak kenal sama mereka semua. Saya cuma minta tolong buat stop kayak gini. Kalian juga punya kehidupan kan? Kalian juga pernah sakit. Jadi kalian juga pasti pernah merasakan gimana perasaan Mas Bagas. Iya, kita memang pernah sakit, tapi nasib kita nggak senasib sama suami kamu yang nggak guna itu. Ya udah dong, kalian bisa stop kan? Nggak bisa. Kita itu kesini mau nyari kamu solusi. Kalau kamu nggak mau. Lagian kamu tuh jadi perempuan yang sok jual mahal deh. Udah tahu suaminya cacat lumpuh kayak gitu, masih aja mau pertahanin. Kalian pikir saya nggak tahu? Kalian nyuruh aku buat kayak gini. Kalian ngasih solusi buat aku bisa bareng sama orang lain dan cerai sama Mas Bagas. Karena kalian berdua mau ngambil keuntungan kan? Keuntungan? Apa yang bisa diambil keuntungan dari pasangan miskin kayak kalian berdua? Hah? Oke, saya nggak punya waktu buat ngobrol sama kalian berdua. Saya ada kepentingan sama Mas Bagas. Jadi saya harap ini terakhir kalinya kalian bertemu sama saya dan ngasih solusi yang nggak penting kayak gini. Solusi nggak penting, dasar ya. Emang kalau orang pikirannya itu cuma cinta, susah banget diajak maju. Kalau misalnya bentar lagi Bagas itu yang lumpuh itu mati, terus kamu gimana? Kita itu cuma memikirkan kehidupan kamu. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah. Tapi Nggak aku apa-apa. yakin sayang, dia itu sekarang mungkin masih bisa bertahan, tapi nantinya dia itu bakal bosen juga untuk merawan orang yang udah nggak guna Betul. gitu kan. Silahkan ya, silahkan kalian mau tunggu sampai kapanpun. Aku nggak bakal sedikit pun merubah perasaan aku sama Mas Bagas. Sinta, kamu pikir kita itu anak kecil? Bisa aja kamu ngomong kayak gitu karena mungkin Bagas masih punya simpanan uang kali ya. Kalau misalnya udah habis total, udah nggak punya tempat tinggal, udah nggak punya tabungan, aku yakin kamu pasti bakal datang sama kita berdua buat memohon pertolongan. Tuh kan, lagian kesempatan itu nggak bakalan datang 2 kali ya. Ini adalah momen paling tepat untuk kamu itu meninggalkan orang yang sudah lumpuh ya. Bener nggak sayang? Bener banget, tapi Lagi. kayaknya sayang, orang yang punya pemikiran rendah nggak mau maju kayak Sinta ini, kayaknya susah banget deh. Ya dikasih tahu buktinya, dari tadi dia tuh ngeyel aja. Daripada Sok-sok. kalian berdua sibuk buat mikirin tentang aku dan kondisi aku, lebih baik kalian pikirin tentang hubungan kalian berdua. Kalian aja masih pakai motor. Kalian masih ngurusin kehidupan aku. Lebih baik kalian urusin kehidupan kalian berdua. Nggak usah urusin orang lain. Jangan salah dong, sebentar lagi aku itu bakalan kerja di kantor yang ternama ya. Sebentar Oh. lagi aku itu bakalan punya mobil. Kalau ngomong nggak dikira. Ya udah deh. Saya juga nggak peduli tentang kalian berdua. Ya udah deh sayang, mending kalau dia itu masih belum bisa diingetin, mending kita pergi aja yuk. Nantinya dia itu bakalan nyesel juga. Ya udah, dasar hubungan. Minggir. Untung aja aku pergi beli minum nggak bareng sama Mas Bagas. Kalau sampai Mas Bagas maksa buat ikut aku pergi beli minum tadi, aku yakin mereka berdua bakal mati-matian buat menghina Mas Bagas. Tapi mereka ke arah sana. Atau jangan-jangan nanti mereka ketemu sama Mas Bagas lagi. Aku nggak bisa biarin. Aduh, pergi beli minum atau kayaknya aku mutusin buat balik lagi ke Mas Bagas deh. Karena kalau sampai mereka ketemu sama Mas Bagas, aku yakin mental Mas Bagas pasti bakal hancur ketemu sama mereka. Kenapa sih mereka jahat banget sama keluarga aku? Lagian juga mereka udah punya keluarga sendiri. Aku gak bakal biarin mereka ngancurin Mas Bagas. Masa
Masa iya di sini tempatnya ya? Aduh. Kalau semisal bukan di sini tempatnya, aku mau ngomongin siapa ya? Soalnya kan bos nggak pegang HP. Mana aku nggak ada yang kenal lagi orang-orang sini. Kalau semisal aku ini salah alamat, aku harus balik lagi nih ke rumah. Soalnya kan aku nggak ada orang yang tahu satupun di sini. Gimana ya? Nggak ada orang lewat lagi. Intinya keren nih. Mas. Ada apa, Mas? Sini dulu, Mas. Saya mau nanya alamat nih. Tahu sama orang ini nggak? Ngapain cari orang itu, Mas? Hah? Pasti Mas mau nagih utang ya? Emang sih, Mas, dia itu banyak utangnya. Dan dia itu sekarang sudah menjadi beban untuk istrinya. Dia itu lumpuh, Mas. Ya? Kalau Mas mau nagih utang, biar aku kasih tahu nih rumahnya di mana, ya. Mas tuh cuma tinggal lurus aja, Terus? belok kiri, tapi mobil nggak bisa, Mas. Kalau Mas mau naik mobil, Mas harus putar balik lagi, tapi jauh, Mas. Oh gitu ya. Tuh lurus. Masa kiri. sih nggak bisa, Mas? Ini soalnya jalannya agak lebar nih, Mas. Kalau akses di sini masih bisa. Sebentar lagi ya pas nganan. Itu jalannya kecil banget. Nanti kalau di bawah mobilnya malah nyungsep lagi. Lagian Mas naik mobil mewah gini, mau nagih hutang sama si Bagas yang lumpuh itu percuma. Karena dia itu udah terkenal di sini, udah terkenal banyak hutangnya, suka nyusahin istrinya. Utangnya di mana-mana besar lagi. Jadi kalau misalnya Mas datang ke sini buat nagih utang percuma, nggak akan dibayar. Yang ada paling dia tuh cuma belas kasihan, biar kasihan. Pasang tampang yang kayak pengemis gitu loh, Mas. Tapi ngomong-ngomong, kalian berdua kok kayak nggak suka ya sama orang ini ya? Bukan nggak suka, karena memang yang saya katakan semuanya itu fakta tentang Bagas. Satu kampung di sini, satu komplek di sini semuanya tahu gimana si Bagas itu menyusahin istrinya sampai rela kerja. Karena Bagas itu lumpuh. Dia tuh jadi seorang suami, dia itu nggak becus, Mas. Dia itu seorang maling di sini, Mas. Jadi kalau Mas itu mau nagih utang, udahlah mending urungkan aja. Mending langsung bawa polisi aja, penjarakan dia supaya dia itu bisa mempunyai efek jerah. Gitu, Mas. Lagian dia untuk uang makan aja, dia itu masih kesusahan, Mas. Gini ya, Mas. Mas jangan ngomong sembarangan. Mas tahu dari mana kalau semisal orang ini maling? Semua orang kampung di sini tuh sudah tahu, kan kita udah bilang. Kalau Mas itu nggak ada bukti, itu nantinya larinya ke fitnah, Mas. Apalagi istrinya itu selingkuh sana sini sama orang-orang yang ada di kampung ini. Bener, lagian kalau misalnya nggak selingkuh dari mana juga dia dapat uang buat mengobati suaminya, buat makan sehari-harinya. Betul ya, kalau nggak jual diri dia itu nggak punya penghasilan, Mas. Namanya juga hidup di dunia ini kita itu harus pakai duit, Mas. Kalau dia nggak jual diri, dia mau kerja apa coba? Dia cuma lulusan mungkin SMA, nggak lulusan S1, S2 gitu. Iya, bener. Atau enggak gini aja, Mas, saya punya ide. Tadi kita itu habis ketemu sama istrinya. Istrinya di mana sekarang, Mbak? Ya biasa, istrinya mau ke rumah selingkuhannya, minta uang untuk biaya pengobatan suaminya. Kita bantuin cari, kita keliling aja. Nanti kalau misalnya ketemu, gimana mau ngubungin sana? Gini. Ini nomor telepon saya, Mbak. Oh, Dicatat aja, Mbak. Nanti kalau semisal sini aja nomornya. ya nanti kalau semisal ketemu, Rekod aja. kalian berdua tinggal telepon saya. ada imbalannya nggak? Enak Nanti kita aja kamu minta nomor bos ini. Gini, kalau semisal kalian berdua menemukan orang ini, saya kasih imbalan 2 juta. Oh, 2 juta? 2 juta doang nih. Emangnya minta berapa, Mas? Iya, namanya juga orang kerja kan seharusnya dibayar dengan setimpal gitu dong, Bos. Lagian kalian berdua kan udah tahu sama orang itu, dan kalian berdua juga orang sini, pastinya kan gampang kan cuma nyarinya 2 juta itu udah besar. Kalau cuma nyarinya itu cuma gampang, tapi informasinya itu yang mahal, Bos. Ya udah, asalkan orang itu ketemu, saya tambahin deh
Semuanya 5 juta. Oh, siap bos. Tenang aja bos, sebentar lagi saya bakalan kirim nomor rekening saya bos. Ya udah, kamu cari dulu orang itu. Nanti kalau udah ketemu sama aku, uangnya baru aku transfer. Siap bos. Ya udah ya sayang, Ya cepetan. udah, saya tinggal dulu ya bos ya. Iya. Wah, lumayan hari ini. Ada aja orang ini. Kita dapat uang banyak sekarang sayang. Betul, ini rezeki aku dong nggak? Ya udah ya, cepetan. Bos, Ya. Ya udah deh. Aku juga harus nyari sendiri nih. Kalau semisal mereka nggak menemukan bos aku, tapi dia nggak tahu kalau ini bos aku. Kalau semisal dia nggak menemukan, aku yang menemukan, aku kan nggak usah bayar sama dia. Ya udah deh, mending aku muter juga. Siapa tahu ketemu sebentar lagi. Istriku mana ya? Kok lama banget? Sayang, ini orangnya. nah ini dia nih. Oh, ngapain sih dia kesini? Aduh, udah tahu lumpuh, masih aja berkeliaran. Ngerepotin istrinya aja. Saya kasih tahu dong. Kalian ngapain sih? Kamu tahu nggak? Barusan aku itu bertemu sama orang yang nyariin kamu, ya. Katanya kamu itu mau dibawa ke kantor polisi karena kamu itu sudah mencuri barang-barang dia, termasuk duit, handphone, semuanya. Kamu ya udah lumpuh kayak gini masih aja tetap maling. Dan satu lagi informasi yang bakalan aku sampaikan sama kamu. Barusan kita berdua itu bertemu sama istri kamu. Dan dia itu sekarang mau datang ke rumahnya selingkuhan istri kamu itu. Ya biasalah untuk minta duit untuk biaya pengobatan kaki kamu ini. Hah? Mas, saya mau kasih tahu ya sama kamu. Istri saya itu nggak selingkuh, Mas. Dan saya nggak pernah punya utang sama orang lain. Apalagi maling barang orang. Saya nggak takut kok, Mas. Kalau memang saya nggak salah, kalau mau dilaporkan silakan. Kita lihat aja nanti siapa yang bersalah. Lagian kalian berdua ngapain sih ngejar-ngejar saya ke sini? Tahu nggak? Saya ke sini bareng sama istri saya. Karena saya nggak pengen ketemu sama kalian berdua. Terus tahu nggak, kamu istri kamu itu pergi kenapa? Ya karena pergi ke rumah selingkuhannya, minta uang, jual diri. Mbak, jaga ya mulutnya. Saya memang lumpuh, saya memang orang miskin. Tapi saya dan istri saya gak mungkin bilang jual diri lah, maling barang orang lah. Udahlah. Saya masih punya harga diri. Kamu itu nggak tahu apa tentang istri kamu karena kamu sekarang itu lagi lumpuh, ya. Kamu itu sekarang lagi nggak berguna, lagi nggak bisa ngapa-ngapain, cuman jadi beban keluarga kamu sendiri, ya. Mas. Maka dari itu kita itu melihat dengan mata kepala kita sendiri, istri kamu itu jalan berduaan sama selingkuhannya. Kita barusan itu sudah wanti-wanti ngasih tahu sama istri kamu kalau istri kamu itu masih mempunyai seorang suami, ya meskipun lumpuh kayak kamu, nggak berguna kayak kamu ini, tapi dia itu masih ngotot tetap jalan sama selingkuhannya. Awas aja, sebentar lagi aku bakalan pastikan kalau kamu itu bakalan cerai sama istri kamu karena dia itu bakalan lebih memilih selingkuhannya. Dia lebih kaya, lebih maco. Mas, saya mau kasih tahu ya sama kamu. Dia cuma pergi buat beli air minum kok, karena saya yang minta. Jadi kalian gak usah ngefitnah dari mulut kalian yang jorok itu. Kamu bilang cuma pergi buat beli air minum. Ini udah berapa jam kamu nungguin di sini? Pikir pakai otak dong. Ya namanya dia juga jalan kaki, di sini warungnya juga jauh. Kalian gak usah ngasut aku deh. Lagian kalian ada kepentingan apa buat datang ke sini? Mau bilang kalau saya dicari orang, suruh ke sini aja orangnya. Saya bakalan terima kasih karena kalian ngantarkan orang itu ke saya. Aku bakalan telepon tuh orang supaya dia itu. Udah, telepon aja. Kalau orang Emang itu kalian datang pikir ke saya sini, takut? Kamu itu bakalan tahu rasa, tahu nggak? Halo Pak. Iya, Pak Bos. Ini orangnya sudah ketemu Pak. Iya, dia ada di Jalan Mawar Pak. Saya bakalan sana kok. Siapa? Iya, dia masih belum mau ngaku kalau dia itu seorang maling Pak. Ya udah Pak. Kalau gitu saya bakalan kirim nomor rekening saya ya, supaya bisa ditransfer duitnya. Oke, siap Pak Bos. Siap Pak Bos. Setelah dipikir-pikir, Sebentar
sebentar lagi kehidupan kamu itu bakalan mendekam di dalam penjara seumur hidup ya. Karena tuntutan kamu itu sebentar lagi bakalan banyak yang nyusul. Denger nggak kamu? Rasain tuh. Bentar lagi kamu bakal mendekam di penjara dan terpisah sama istri kamu yang tercinta itu. Tapi kayaknya kamu lebih seru kayak gitu sih, Gas. Di bawah kayak anjing penjaga kita gimana? Hah? Bener banget tuh sayang. Kalian kenapa sih jahat banget sama aku, sama keluarga aku? Emang keluarga aku salah apa sama kalian? Salah keluarga kamu itu karena keluarga kamu itu miskin 7 turunan dan kamu itu malas nggak mau kerja. Orang lumpuh kayak kamu masih maling lagi. Bener, udah dikasih tahu masih ngeyel lagi. Sok-sokan percaya sama cinta istri kamu. Emang kamu beneran dia tuh yakin kalau dia itu setia? Kamu tuh bodoh banget sih Mbak. jadi laki-laki. Mas, saya gak pernah ngurusin masalah rumah tangga kalian. Mau kalian kaya, mau kalian miskin, mau kalian makan, kalian nyuri, saya gak pernah ngurusin. Kenapa kalian selalu mencampurin urusan rumah tangga aku? Iya, kalau sampai kamu berani ngurusin kehidupan kita berdua, ya kamu bakalan tahu risikonya. Lagian kalau cuman mau nyakitin kamu itu nggak terlalu rumit kok. Cuman tinggal goyang ini aja. Tuh kan? Tuh kan? Kasian banget sih. Aku lebih senang ngeliat si Bagas tuh kayak gini sayang daripada dia duduk di atas lonjoran udah kayak tuan raja lagi. Aduh, capek banget. Aku lari-larian dari tadi. Coba aja, aku bisa bawa motor. Dan aku juga punya motor. Pasti nggak akan capek-capek kayak gini. Karena kalau nggak lari, takut keburu ternyata Mas Bagas emang digangguin sama mereka berdua. Kok Mas Bagas ada di bawah? Wah, ini kayaknya mereka bener-bener gangguin Mas Bagas deh. Aduh, aku harus ngapain ya? Kalau aku kesana, mereka pasti nggak bakal mau kalah. Mereka pasti bakal terus-terusan ngatain aku sama Mas Bagas. Atau aku cari bantuan. Tapi mau siapa? Siapa yang bakal bantuin aku sama Mas Bagas? Pasti ujung-ujungnya mereka bakal fitnah aku sama Mas Bagas. Gimana ya? Kayaknya aku harus susulin aja deh. Aku harus selamatin Mas Bagas. Kalian berdua gak bisa dibiarin. Kalian selalu menindas orang-orang yang udah gak berdaya kayak aku. Lihat aja, aku bakalan balas semua perbuatan kalian berdua. Stop. Sini mas. Lawannya udah datang nih. Permaisurinya sudah datang ya. Lagian meskipun permaisurinya datang, dia itu masih nggak bisa apa-apa sayang. Karena jagoan kita itu adalah seorang perempuan. Apa sih maksud kalian berdua kayak gini? Aku udah bilang sama kalian buat stop kayak gini. Senengan dia tuh dibelain sama seorang perempuan. Hah? Kalian udah ngelakuin apa sama Mas Bagas? Ngelakuin Kita- apa? Orang kita nggak ngapa-ngapain. Terus kamu nggak apa? Kita berdua ini cuman mau kaki suami kamu ini cepat sembuh, ya enggak? Hah? Dengan cara dorong kayak gitu? Dengan cara mempermainkan suami aku? Itu namanya terapi, ya. Itu Kalian- terapi. Kalian berdua emang udah keterlaluan ya. Kalian berdua udah nuduh istri aku buat selingkuh sama orang lain. Tanya aja tuh sama istri kamu. Selingkuh? Mereka berdua yang bilang kamu selingkuh, sayang. Ngaco ya kalian berdua ya? Tahu dari mana kalian ngomong kayak gitu? Ya maling mana ada yang ngaku. Buktinya kamu bisa ngebayar pengobatannya si Bagas. Padahal kerja kamu ya gak tahu tuh kerja apa ya. Kalian ini bener-bener mau ngancurin kehidupan aku sama Mas Bagas ya? Kalian udah fitnah aku dan kalian udah merendahkan Mas Bagas. Mau Iya kalian dong. sebenarnya apa sih? Mau kita itu supaya hidup kalian berdua itu hancur sehancur-hancurnya dan pergi dari desa ini. Terus untungnya buat kalian apa? Untungnya buat kita itu nggak bakalan bertemu sama orang-orang miskin kayak kalian lagi. Betul, lagian ya, asal kamu tahu, tadi itu ada orang yang nyari suami kamu. Dan dia bilang kalau suami kamu itu ya sama juga pencuri, ya kan sayang? Tahu nggak yang lebih parahnya lagi, suami kamu itu punya banyak utang, makanya dicariin Stop siap-siap aja tuh. Ntar masuk kantor polisi. Ya nggak heran sih sayang, karena keluarga yang miskin dan rendahan kayak dia itu pantas lah untuk dicari orang yang besar kayak bos yang tadi. Stop ngatain miskin. Kalian denger ya? Kalian berdua itu lebih rendah daripada aku sama Mas Bagas. Kurang aja. Kamu jangan coba-coba buat nampar istri aku ya. Aku dari tadi udah diem. Aku bukan takut sama kamu. Wah, Kamu boleh ngerendahin aku.
Tapi jangan sentuh istri aku. Mas. Kalau kamu nggak pengen aku jadikan tempe muka kamu, tau nggak? Mas, kakek kamu. Itu beneran bisa berdiri? Mas hati-hati dong. Aku memang udah lama kok sembuh. Dan aku cuma pura-pura cacat aja. Pura-pura lumpuh. Aku pengen ngasih pelajaran sama kamu. Dan kamu bilang, aku tadi dicari orang sama kamu. Hah? Mana dia orangnya? Ini dia. Dia tadi orang yang cariin kamu. Ya kita lihat aja, entar lagi. Emang siapa sih yang berani buat bilang aku maling? Karena kalian berdua nggak tahu aja siapa aku. Siapa kamu? Bos, saya dari tadi nyari bos. Bos, Pak, ini dia orang miskin, Pak. Kenapa bos, Pak? Bapak siapa ya, Pak? Ini bos saya, Bu. Saya anak buah Bos Bagas. Suami saya. Sang, sebenarnya aku udah lama kok sembuh. Dan aku emang sengaja buat menyembunyikan semua apa yang aku milikin semenjak kita kenal dan sampai kita menikah. Karena aku udah gak tahan sama mereka berdua. Jadi aku suruh Gita buat datang ke sini. Makanya aku ngajak kamu buat datang ke sini. Karena mobil juga ke rumah kan juga gak bisa. Jalannya terlalu sempit. Dan kebetulan orang yang selalu ngehina kita ada di sini sekarang. Jadi kamu sempat ketemu sama dia, Git? Iya, Bos. Aku bakalan penjarakan kalian. Kita lihat aja nanti. Jangan gitu dong, Gas. Karena kamu udah mencemarkan nama baik aku. Kamu bilang sama orang-orang kalau istri aku selingkuh, jual diri, dan dibilang maling juga. Jangan gitu dong, Gas. Kita bertendangan itu udah lama, Gas. Kalau semisal kamu itu mau laporin kita berdua, nanti kalau kita di penjara gimana dong? Ya aku Katanya gak peduli. konsekuensi buat kalian berdua. Kalian udah tega ya menghancurkan keluarga aku. Oh ya, Git. Nanti kalau perlu sekarang juga kamu pergi kantor polisi buat laporin mereka. Urus semua gimana caranya mereka bisa dipenjara karena mereka udah membuat keluarga aku malu dan mereka juga udah ngerusak rumah aku, ngacak-ngacak rumahku juga kemarin. Siap, Bos. Pak, saya rela deh jadi kacungnya bos. Aku Bapak. butuh kacung kayak kalian. Dan aku gak pernah menganggap orang lain itu kacung. Tapi kalian juga harus menerima pelajaran apa yang udah kalian perbuat. Ya udah deh, Git. Sekarang biar gak lama-lama, kamu bawa mobilnya buat laporan. Siap, Pak. Saya laksanakan sekarang juga, Pak. Pak Bagas, tapi masalah ini bisa diomongin dengan baik-baik. Aku gak bisa sekarang buat ngomong baik-baik sama kalian berdua. Kalian berdua udah keterlaluan sama keluarga aku. Dan kamu pikir aku selemah itu dari kemarin? Hah? Bertahun-tahun aku bertahan cuma buat ngedidik istri aku. Tapi malah ada kalian berdua yang selalu ngehina keluarga aku. Aku gak bakalan segan-segan kok buat bikin hidup kalian menderita, lebih menderita dari apa yang udah kalian perbuat sama keluarga aku. Sekarang aku gak mau kalian ada di sini dan siap-siap aja. Nanti kalian bakalan dapat surat panggilan. Tapi Gas, aku mohon. Pergi daripada tonjok muka kamu sekarang. Mas, kamu kenapa ngelakuin semua ini sih? Aku minta Tapi maaf. kamu yakin kan kamu udah bener-bener sembuh? Aku udah sembuh sayang. Udah lama juga. Jadi aku cuma mau minta maaf sama kamu. Kalau misalkan selama aku sakit aku nyusahin kamu. Dan aku gak pernah memberi nafkah yang banyak sama kamu. Tapi sekarang karena kamu udah tahu siapa aku dan aku gak mungkin buat bikin kamu menderita kayak kemarinnya lagi. Sekarang aku cuma pengen ngeliat kamu bahagia. Kita pindah rumah dan kita pergi ke kota sayang. Aku ada rumah besar di sana dan aku ada semua fasilitas mewah buat kamu, mobil, tempat tidur, tempat tinggal kita. Ya intinya nanti kamu lihat sendiri deh. Aku gak bakalan bikin kamu kayak kemarin lagi. Kamu tuh gak pernah nyusahin aku, Mas. Kamu sudah menjadi suami yang baik buat aku. Aku bahagia banget melihat kondisi kamu yang udah membaik kayak gini, Mas. Ini doa aku selama ini. Dan sekarang udah tercapai. Jadi aku gak akan mungkin minta yang lain-lain. Aku cuma pengen kesembuhan kamu, kesehatan kamu. Aku tahu kok kamu gak bakalan minta ya misal kayak mobil, rumah bagus. Aku tahu kamu gak bakalan minta itu. Tapi
karena keikhlasan kamu buat ngerawat aku, apalagi kamu istri aku sayang. Aku bakalan kasih semuanya buat kamu. Dan aku bakalan janji gak bakalan ada orang yang bisa ngehina kita lagi. Dan aku pastikan mereka berdua bakalan masuk penjara. Karena mereka udah merusak rumah kita, mereka udah ngefitnah kita, mencemarkan nama baik kita. Kita udah diem, udah berkali-kali mereka berbuat seperti itu. Karena aku bertahan, tetap gak melawan mereka. Karena aku pengen ngelihat sampai mana kesabaran kamu untuk merawat aku. Tapi hari ini kayaknya udah cukup. Itu udah lebih dari cukup buat kamu ngebuktikan kalau kamu memang benar sayang sama aku, memang benar tulus sama aku. Aku bakalan nemuin wanita lain yang sabarnya kayak kamu. Sekarang kita langsung pergi aja. Apalagi sopir aku yang satunya bakalan jemput kita. Yaudah, yuk.